Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safir Bevan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan kajian panjang sehingga terjadi pergulatan sejarah pemikiran filsafati dalam menemukan pengertian pengetahuan. Hal ini wajar karena keistimewaan filsafat adalah perselisihan. Pergumulan pemikirannya itu berlangsung terus selamanya. Suatu produk pemikiran filsafat selalu ada yang menguatkan, mengkritik, melemahkan, bahkan ada yang merobohkan pemikiran itu. Kelak pun akan dijumpai yang satu menegaskan sedang yang lain mengingkari. Begitulah seterusnya akan selalu berada dalam bingkai dialektika. Dasar-dasar pengetahuan. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Penalaran mempunyai ciri yaitu merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu, dan sifat analitik dari proses berpikirnya. Menyandarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang digunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya, kegiatan berpikir analisis adalah berdasarkan langkah-langkah tertentu. Sumber-sumber pengetahuan. Wahyu, revelation, dan ilham, intuisi. Wahyu itu adalah salah satu dari wujud ketuhanan, dan ilham atau intuisi adalah termanifestasikan dalam diri para nabi dan rasul. Sehingga para agamawan mengatakan bahwa kitab suci merupakan sumber ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh manusia pilihan Tuhan kepada umat manusia. Sarana berpikir ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. 1. Bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, maka tak ada komunikasi. Di dalam KBBI, pengertian bahasa ada 3, yaitu 1. Sistem lambang bunyi berartikulasi yang dihasilkan alat-alat ucap yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. 2. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. 3. Percakapan yang baik, sopan santun, dan tingkah laku yang baik. Fungsi bahasa. 1. Koordinator kegiatan masyarakat. 2. Penetapan pikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Pengurangan kegoncangan jiwa. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif. Dengan kata lain, kegiatan berpikir ilmiah ini sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir belum tentu mendapatkan kesimpulan yang benar, apalagi dengan bahasa yang tidak baik dan benar. 2. Statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan data, pengelolaan dan penarikan kesimpulannya berdasarkan kumpulan data dan analisa yang dilakukan. Statistika merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. 3. Logika. Logika adalah sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Logika membangun manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur, mendapatkan kebenaran dan menghindari kekeliruan. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dasar-dasar pengetahuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.